Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budian, guru kelas 6A MI Sunan Kalijogo. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan pelajaran IPA. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu perkembangbiakan yang melibatkan dua sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada bunga. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apakah itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Lalu, apa saja yang termasuk perkembangbiakan vegetatif alami? Yang pertama ada tunas, kemudian umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal atau rizoma, spora, dan tunas adventif. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif secara buatan adalah cangkok, stek batang, stek daun, merunduk, dan menempel atau okulasi. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama, kita akan mempelajari vegetatif alami, yaitu tunas. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, bambu, dan tumbuhan suji. Tunas ini adalah tumbuhan baru yang tumbuh di dekat tumbuhan indukan. Kemudian yang kedua adalah umbi lapis. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Umbi lapis ini adalah yang terlihat berlapis-lapis seperti ini. Selanjutnya ada umbi batang. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan ubi jalar. Umbi akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu wortel, lobak, dan juga singkong. Selanjutnya adalah geragi atau yang disebut stolon. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan geragi adalah stroberi, arbei, pegagan, dan rumput teki. Kemudian ada akar tinggal. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal yaitu kunyit, jahe, dan lengkuas. Spora. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora adalah lumut, jamur, dan tumbuhan paku. Yang terakhir adalah tunas adventif. Tunas adventif ini adalah tunas yang tumbuh pada ujung-ujung daun. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek, sukun, cemara, dan juga kersen. Kemudian kita beralih ke tanaman yang berkembang biak dengan vegetatif buatan. Yang pertama adalah cangkok.
Berikut ini gambar cara mencangkok tanaman. Contoh tanaman yang bisa dikembangbiakkan dengan cara mencangkok adalah rambutan, mangga, dan jambu air. Selanjutnya ada stek batang. Dilakukan dengan cara memotong batang secara meruncing dan kemudian menancapkan ke tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak atau yang bisa dikembangbiakkan dengan cara stek batang adalah singkong dan juga bunga sepatu. Kemudian ada stek daun. Dengan cara menanam daun pada tanah seperti ini. Contoh tanaman yang bisa dikembangbiakkan dengan cara stek daun adalah begonia, cocor bebek, bunga wijaya kusuma, tanaman lidah mertua, dan juga jeruk purut. Selanjutnya ada merunduk. Merunduk dilakukan dengan cara menancapkan ranting dari pohon indukan ke tanah sampai tumbuh akarnya. Contoh tanaman yang bisa dikembangbiakkan dengan cara merunduk adalah stroberi, bougainville, melati, dan juga daun sirih. Yang terakhir ada menempel atau okulasi. Caranya adalah dengan cara menyayat bagian pohon dari tanaman induk, kemudian ditempel sampai tumbuh tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakkan dengan cara menempel atau okulasi adalah jeruk, durian, dan rambutan. Keuntungan perkembangbiakan secara vegetatif buatan adalah yang pertama, menghasilkan tumbuhan baru yang sama persis dengan induknya. Jadi, apabila kita mencangkok tanaman mangga yang buahnya manis, maka individu baru atau tumbuhan baru yang dihasilkan adalah mangga yang manis juga, sama persis dengan induknya. Yang kedua, menghasilkan tumbuhan baru lebih cepat. Yang ketiga, dapat mengendalikan kualitas tumbuhan asli yang dihasilkan, karena ini tumbuhan baru yang terbentuk adalah sama persis dengan induknya, sehingga kualitasnya juga sama. Dan yang terakhir adalah menghasilkan tanaman langka yang sulit tumbuh dari benih. Tugas kalian untuk hari ini adalah bacalah buku paket Pupena halaman 13 dan 14. Kemudian kerjakan latihan soal halaman 14 dan 15 nomor 1 sampai nomor 5. Khusus untuk nomor 1 ditulis dengan soalnya ya. Selebihnya nomor 2 sampai nomor 5 kalian tulis jawabannya saja. Kerjakan di buku tulis kalian. Jika kalian masih belum paham atau ada kesulitan, silakan bertanya di WA Group. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.